Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan bagi kita semua dari segala macam wabah penyakit, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang template proposal KTI dengan metode literatur review sebelum sidang, ya, tahun akademik 2021-2022 Akademi Farmasi Surabaya. Baik, dalam format sampul depan sudah tertera beberapa poin, ya, yang sudah jelas tertulis pada format ini. Jadi untuk judul karya tulis ilmiah semuanya digunakan ukuran tulisan atau size-nya adalah 14, ya, dengan bold, tebal, begitu ya. Kemudian begitu pula untuk logo, ya, kemudian nama, NIM, ya, menggunakan ukuran font size 12, ya. Kemudian tulisan program pendidikan D3 Farmasi dengan font size 14, kemudian tebal, ya, bold. Kemudian untuk margin dari seluruh naskah, ya, menggunakan margin atas 3 cm, ya, kemudian kiri 4 cm, kanan dan bawah adalah 3 cm, begitu. Untuk pengaturan margin bisa pada menu page layout, ya. Kemudian untuk spasi paragraf menggunakan spasi 1,5 untuk setiap kalimatnya, ya. Berikut di atas adalah untuk sampul luar, ya, dan ini adalah untuk lembar dari lembar kedua, ya. Jadi di sini digunakan sampul dalam dengan tulisan diajukan untuk memperoleh gelar ahli media farmasi dalam program pendidikan D3 Farmasi Akademi Farmasi Surabaya. Adapun untuk format dari penulisannya sudah jelas, ya, tertera pada beberapa notifikasi di sini, ya. Kemudian selanjutnya adalah lembar persetujuan, ya. Lembar persetujuan juga sama, juga ada formatnya, ya. Sudah ada notifikasinya di sini, size berapa, kemudian harus tebal, begitu, ya. Kemudian yang paling penting adalah di sini, ya, pada lembar persetujuan bila Anda mempunyai pembimbing 2, maka format penulisannya adalah kanan kiri begini, ya. Pembimbing 1, kemudian pembimbing 2. Namun apabila Anda tidak memiliki pembimbing 2, maka nanti pembimbing 1 langsung ditaruh di tengah, gitu, ya. Nama, gelar, dan NIDN, begitu. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantarnya di sini menggunakan spasi 2, ya. Kata pengantarnya formatnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi nanti bisa langsung disesuaikan dengan format kata pengantar ini dengan beberapa notifikasi yang sudah tertera menggunakan font size 14, kemudian untuk tulisannya adalah font size 12, ya. Kemudian untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, semuanya menggunakan spasi 1,5, ya. Marginnya juga sama seperti tadi yang di atas, ya. 3, 3, 3, dan sini 4. Kemudian untuk bab dari proposal KTI ini, khususnya literatur review, bisa langsung disesuaikan dengan daftar isi ini, ya. Jadi Anda tinggal langsung menambahkan kontennya saja nanti, begitu. Berikut adalah untuk daftar gambar, jadi gambar 2.1, gambar apa, begitu, ya. Kemudian halaman. Adapun untuk daftar tabel juga sama, tabel, terus namanya apa tabelnya, halaman, begitu, ya. Begitu juga untuk lampiran juga sama, ya. Nah, itu adalah format dari
pembukaan proposal KTI ya. Kemudian kita mulai masuk ke dalam inti dari KTI, yakni bab 1 pendahuluan. Nah, di sini bab 1 pendahuluan sudah ada notifikasinya ya, atau sudah ada tandanya bahwa menggunakan spasi 2 untuk setiap kalimatnya. Kemudian untuk subbab, anak bab begini menggunakan 1 spasi, begitu ya. Adapun dari format bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat ini nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing Anda ya, bagaimana dengan mengkaitkan dengan temanya, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk bab 2, jadi pada bab 2 di sini adalah bab tinjauan pustaka, begitu ya, bab tinjauan pustaka, di mana pada pustaka-pustaka literatur review yang nantinya akan kita lakukan ya, itu diwajibkan pustakanya nantinya berkaitan dengan data yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi misalkan saja di sini saya ingin melakukan pembuatan proposal KTI ya dengan metode literatur review ya, dengan judul, misalkan dengan judul yang saya inginkan adalah potensi kitosan sebagai edible coating, begitu ya. Nah, potensi kitosan sebagai edible coating, misalkan begitu. Nah, kitosan yang ingin saya dapatkan ini bukan berasal dari kepiting, misalkan. Saya ingin menulis literatur review ini, kitosannya itu menggunakan dari limbah kulit udang, misalkan, ya. Jadi limbah kulit udang. Kemudian selanjutnya digunakan pada makanan olahan dan daging segar, begitu ya. Jadi itu adalah tema saya, misalkan begitu. Nah, maka beberapa tinjauan pustaka yang harus saya cantumkan di dalam bab 2 adalah beberapa pustaka yang nantinya bisa membantu sebagai pembahasan saya. Jadi misalkan yang pertama adalah tinjauan dari udang, gitu ya. Tinjauan dari udang, baik morfologi, kemudian taksonomi udangnya bagaimana, kemudian kandungan senyawa udangnya bagaimana, begitu. Kemudian beberapa tinjauan pustaka lainnya, misalkan saja metode-metode sintesis kitosan dari kulit udang. Nah, baik mulai dari proses pengambilan kulit udangnya, kemudian diekstraksi, kemudian dilakukan proses pengambilan kitosan dengan beberapa step, misalkan dari tahapan demineralisasi, deproteinasi, deasetilasi, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa tinjauan tentang edible coating, baik definisi edible coating dan tujuannya. Nah, jadi tergantung tema dari penelitian Anda ya, tergantung tema dari proposal KTI Anda. Yang paling penting adalah dalam penulisan bab 2 tinjauan pustaka ini harus disusun secara umum ke khusus, begitu ya. Jadi dari umum ke khusus gitu. Jadi misalkan Anda ingin menulis penelitian literatur review ya, menulis proposal literatur review, misalkan manajemen pengadaan instalasi farmasi di rumah sakit, misalkan begitu. Nah, maka tinjauan awal adalah mungkin rumah sakit, kemudian instalasi farmasi, kemudian manajemen atau manajerial farmasi, mulai dari pengadaan, perencanaan, hingga pemusnahan pelaporan, misalkan begitu. Begitu ya untuk bab 2. Kemudian setelah Anda menuliskan beberapa literatur dari secara umum ke khusus, maka bawahnya wajib disertakan seperti ini ya. Jadi wajib disertakan begini. Penelitian yang akan ditulis berjudul
bla 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 bla. Kemudian adapun beberapa literatur yang memiliki kriteria inklusi atau kesamaan tema yang penulis baca, yaitu sebagai berikut. Nah, barulah nanti kalian menuliskan beberapa jurnal yang akan Anda gunakan sebagai literatur review. Jadi ditulis jumlah artikel yang akan dilakukan literatur review berapa untuk nasional dan berapa untuk internasional. Kami mewajibkan adalah 3 artikel nasional dan 2 artikel internasional, begitu ya. Nah, kemudian nanti bila sudah mendapatkan artikelnya, bisa Anda langsung tuliskan di sini. Jadi misalkan kami mewajibkan menggunakan 5 artikel dalam satu literatur review. Maka di dalam bab 2 ini Anda tuliskan 5-5-nya literatur review yang akan Anda bahas. Jadi misalkan artikel 1 judulnya adalah kitosan kulit udang sebagai edible coating pada bakso, misalkan ya. Maka penulisnya siapa atau autornya saja boleh ditulis di sini. Kemudian jurnalnya apa, gitu ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya di sini adalah pertama adalah mengapa Anda memilih topik ini sebagai bahan literatur review, ya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah Anda bisa menuliskan summary atau rangkuman dari artikel tersebut, begitu. Jadi di sini bisa memudahkan dosen ya, dosen pembimbing atau dosen penguji untuk mengetahui artikel yang Anda gunakan itu isinya seperti apa secara garis besar, begitu ya. Secara garis besar isinya apa. Kemudian di dalam summary ini mungkin yang lebih mudah adalah Anda bisa memasukkan abstrak ya. Jadi abstrak tinggal dimasukkan di sini, sudah beres, begitu ya. Abstrak dari setiap artikel. Nah, jadi begitu untuk bab 2. Jadi bab 2 isinya adalah tinjauan mulai dari umum ke khusus ya, beberapa poin, penunjang begitu ya. Kemudian judul yang akan Anda tulis apa, kemudian artikelnya seperti ini menggunakan 5 artikel, yakni 3 artikel nasional dan 2 artikel internasional. Kemudian bawahnya adalah summary secara garis besar dari kelima artikel yang Anda gunakan, begitu. Jadi ada 1 seperti ini, kemudian nanti bawahnya 2 ya, 2 juga untuk artikel yang kedua, itu tahapannya sama. Ya baik, itu adalah penjelasan dari bab 2 ya. Nah, kemudian sekarang penjelasan untuk bab 3. Nah, ini adalah penjelasan untuk bab 3. Nah, ini secara besar ya. Nah, jadi pertama-tama pada bab 3 ini untuk penulisan metode penelitian ya, untuk literatur review. Jadi, step pertama adalah desain penelitian ini tuh apa, gitu ya. Jadi desain penelitian ini yang digunakan adalah literatur review. Kemudian peneliti melakukan pencarian naskah nantinya melalui database ya. Database resmi ya dan sumber pustaka yang relevan, dan kemudian database yang digunakan apa saja. Begitu ya. Tidak harus Indonesia OneSearch, ResearchGate atau Google Scholar. Database yang bisa digunakan banyak sekali. Bisa Science Direct ya, kemudian bisa Garuda begitu ya, atau PubMed juga bisa gitu ya untuk database. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah metode pencarian sumber. Nah, yang pertama-tama adalah database pencarian. Nah, jadi pada tahapan ini pencarian literatur menggunakan database pada beberapa portal ya, itu menggunakan database apa saja gitu. Kemudian bab selanjutnya adalah keyword
ya, keyword kata kunci dari setiap artikel. Kemudian bab selanjutnya adalah protokol dan alur pencarian pustaka, ya, step-stepnya yang Anda lakukan itu apa, nanti bisa dituliskan di sini. Dan kemudian dituliskan skemanya, kemudian dituliskan faktor inklusi, eksklusi, dan data yang akan dibahas, gitu ya. Nah, jadi itu adalah secara garis besar dalam proposal KTI literatur review ini. Nah, namun bila sampai sekarang masih bingung ya, nah maka sekarang saya contohkan ya. Saya contohkan misalkan saya ini ingin melakukan literatur review, begitu ya. Jadi saya sekarang akan mencontohkan bagaimana caranya saya akan melakukan literatur review dengan judul potensi kitosan sebagai edible coating pada makanan olahan dan daging segar, begitu ya. Nah, jadi pertama-tama tema yang akan saya lakukan atau yang akan saya tulis adalah potensi kitosan sebagai edible coating pada makanan olahan dan daging segar. Kitosan yang akan saya gunakan nantinya itu adalah dari udang, misalkan begitu ya, dari udang. Kemudian sebagai edible coating dan untuk makanan atau untuk pengawet makanan, begitu. Nah, maka cara yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya melakukan pencarian. Jadi kita langsung masuk di protokol ya. Jadi kita masuk di protokol. Jadi protokol yang pertama adalah scanning ya. Jadi nanti Anda bisa menuliskan beberapa step ini langsung di dalam artikel Anda juga boleh, gitu ya. Jadi pertama-tama kita melakukan tahap scanning. Nah, scanning ini adalah memindai literatur. Jadi ketika kita ingin melakukan literatur review, maka kita harus bisa mendapatkan literatur dari pustaka, gitu ya. Jadi kita harus bisa mendapatkan literatur secara online, gitu ya. Nah, maka cara yang pertama adalah saya akan membuka aplikasi Google Chrome pada laptop, gitu ya. Saya akan membuka aplikasi Google Chrome pada laptop. Nah, kemudian saya bisa misalkan seperti ini ya Google Chrome-nya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mencari database dari jurnal. Nah, misalkan saya ingin mencari database OneSearch, gitu ya. Nah, Indonesia OneSearch. Nah, akhirnya nanti kita akan mendapatkan tampilan ya, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan keyword yang akan kita yang sesuai dengan tema kita. Nah, jadi tema saya tadi adalah kitosan ya, kemudian berasal dari kulit udang dan juga edible coating, gitu ya. Nah, ini adalah keyword saya. Nah, maka setelah saya tulis keyword seperti ini, maka saya enter. Nah, ketika saya enter, maka nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Muncul 13 artikel dari keyword ini, gitu ya. Nah, maka nantinya kita bisa melakukan download ya. Jadi kita bisa mendownload beberapa artikel yang ingin kita gunakan, begitu ya. Kita bisa download. Misalkan dari ke-13 artikel ini mau kita download semua, boleh, gitu ya. Mau kita download semua boleh. Tetapi jenengan juga bisa baca di sini. Ternyata beberapa artikel yang tersedia di sini itu ternyata sama, gitu ya. Jadi di sini adalah kitosan kulit udang Faname sebagai edible coating pada bakso ikan tuna. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini juga sama, gitu ya. Nah, maka
Anda bisa membuka salah satu saja. Jadi misalkan ini saya buka ya. Misalkan saya open link, saya klik ya, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kitosan kulit udang Faname sebagai edible coating pada bakso ikan tuna. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan download dari jurnal ini. Nah, kita tinggal download saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari bagaimana downloadnya. Oh, ternyata di sini ada download. Nah, tinggal kita download, kemudian kita open. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan jurnal. Ya, kita sudah bisa mendapatkan jurnal. Nah, ini adalah jurnalnya. Gitu ya. Nah, jurnal yang sudah kita dapatkan ini nanti akan kita simpan ya, nanti akan kita simpan di folder download. Gitu ya. Kita simpan di folder download. Baik. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, kita lakukan selanjutnya dengan proses yang lain. Jadi, kita melakukan pencarian pustaka lainnya. Nah, misalkan saya juga ingin mencari di OneSearch misalkan ya. Saya cari di OneSearch. Nah, kemudian saya mau membuka beberapa jurnal. Misalkan jurnal ini saya buka. Kemudian jurnal ini saya buka. Nah, maka nanti kita tunggu sampai proses download gitu ya. Kita tunggu sampai proses download. Nah, misalkan sudah buka nih. Nah, maka kita nantinya kita coba untuk download gitu. Online access, kemudian nanti bisa kita cek apakah ada download. Nah, ternyata di sini ada download, tinggal kita klik. Nah, kemudian kita buka apakah bisa. Nah, kita sudah mendapatkan jurnal lagi gitu ya, kita mendapatkan jurnal lagi. Jurnal-jurnal yang sudah kita dapatkan ya, yang sudah kita dapatkan seperti ini, kita catat gitu ya, kita catat semuanya di dalam step scanning begitu ya. Jadi tadi begini, peneliti membuka aplikasi Google Chrome pada laptop. Kemudian peneliti membuka database Indonesian OneSearch ya. Kemudian mengetikkan beberapa kata kunci kitosan ya, kulit udang atau limbah udang atau pengawet alami tadi ya. Nah, kemudian ketiga, hasil pencarian naskah dengan kata kunci bla 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 tersebut akan muncul di masing-masing database dan di Indonesia OneSearch didapatkan. Nah, misalkan tadi di Indonesia OneSearch Anda mendapatkan 5 naskah. Nah, maka tinggal ditulis di sini 5 naskah. Begitu ya. 5 naskah yang bisa di-download, misalkan begitu. Nah, kemudian kita coba database selanjutnya ya. Nah, kita coba database selanjutnya, misalkan saja kita langsung membuka di Google Chrome ya. Bentar. Nah, misalkan kita membuka di Google seperti ini, kemudian kita langsung masukkan kata kuncinya. Misalkan kitosan, kemudian natural preservatif, dan shrimp waste. Nah, ini digunakan untuk pencarian jurnal internasional, jadi harus bahasa Inggris ya. Jadi syarat literatur review ada 5 jurnal, 3-nya itu tadi adalah jurnal nasional bahasa Indonesia, dan jurnal kedua atau dua jurnal lainnya adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk mencari kata kunci seperti apa? Nah, sesuaikan dengan tema kita tadi. Jadi misalkan saja tema yang akan saya tulis tadi adalah kitosan dari kulit udang untuk pengawet alami gitu ya. Nah, maka
Kita coba aja dengan kata kunci ini. Nah, ternyata di sini ada beberapa jurnal ya. Nah, kemudian kita boleh kita buka satu-satu. Nah, kita buka satu-satu. Nah, di sini bisa dapat the usage of chitosan from stream waste as natural preservative for fish dilog. Nah, jadi bisa didapatkan satu jurnal bahasa Inggris mengenai chitosan, gitu ya. Nah, kemudian ternyata di sini juga sama jurnalnya. Jadi kita downloadnya bisa satu aja, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita amati di sini ya. Di sini adalah database-nya. Jadi dia database-nya adalah ResearchGate gitu ya. Nah, maka tadi kita sudah mendapatkan database OneSearch 1, kemudian ResearchGate ya, database ResearchGate. Nah, di sini kita juga bisa mencari jurnal lain ya yang berkaitan dengan chitosan from stream waste dan untuk preservatif ya. Jadi kita bisa cari lagi jurnal yang lain. Nah, misalkan jurnal ini gitu ya. Kita bisa cari lagi. Nah, didapatkan seperti ini. Nah, maka nanti bisa kita tulis beberapa jurnal yang sudah kita dapatkan, database-nya apa saja, dan didapatkan berapa jurnal gitu ya. Nah, begitu pula untuk Google Scholar. Nah, Google Scholar juga sama. Jadi misalkan begini, Google Scholar. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan keywordnya. Misalkan keywordnya chitosan, udang, pengawet alami, chitin, gitu ya. Kita search. Nah, kemudian ada beberapa jurnal nih di sini. Ada 374 jurnal. Nah, kita bisa mengambil beberapa dari sini, gitu ya. Jadi nggak usah ditulis Google Scholar yang didapatkan adalah 374 jurnal. Nah, nggak usah seperti itu kebanyakan, begitu ya. Jadi tinggal Anda buka saja seperti ini. Nah, dicoba dibuka satu-satu, gitu ya. Dibuka satu-satu. Nah, setelah dibuka satu-satu, nah maka nanti tinggal dicoba melakukan proses download, gitu ya. Dicoba melakukan proses download untuk setiap artikelnya. Nah, di sini ternyata sudah didapatkan jurnal seperti ini tentang chitosan dari kulit udang dengan aplikasi pengawet alami untuk makanan udang segar, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa jurnal di sini. Ada juga jurnal yang seperti ini. Ada juga jurnal yang seperti ini, bisa kita download. Nah, bisa juga seperti ini ya. Jangan lupa kalau sudah buka langsung di-download ya. Langsung di-download. Bentar. Nah, langsung di-download seperti ini. Kemudian ini juga di-download. Ini juga di-download. Ternyata sudah. Nah, jadi langsung tadi beberapa yang sudah kita lakukan, kita bisa tulis semuanya di dalam tahapan scanning ya. Jadi itu tadi itu adalah semua proses tahapan scanning, memulai buka Google Chrome sampai mendownload artikel. Nah, itu semuanya adalah tahapan scanning. Nah, itu nanti Anda ceritakan semuanya di sini gitu ya. Nah, kalau untuk
misalkan bingung bagaimana cara menceritakannya atau menguraikannya, nah nanti Anda bisa langsung menggunakan tulisan ini, gitu ya. Jadi peneliti membuka aplikasi Google Chrome pada laptop. Kemudian peneliti membuka database apa saja. Nah, ini nanti bisa Anda hapus, gitu ya, sesuai dengan database yang Anda gunakan, begitu. Berhubung tadi saya kebetulan adalah melakukan akses database-nya adalah OneSearch, ResearchGate, dan Google Scholar, nah maka yang saya tulis adalah 3 ini, gitu ya, dengan beberapa kata kunci, bla 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 ini ya, begitu. Kemudian ternyata dari hasil pencarian 3 database tadi, ya, saya mendapatkan jurnal yang bisa saya ambil adalah di dalam database OneSearch saya dapat 5 naskah, misalkan begitu ya. Tadi saya dapat 5 naskah. Kemudian di ResearchGate saya dapat 2 naskah. Kemudian di Google Scholar tadi dari 374 saya hanya mengambil 3 naskah yang saya download. Nah, maka total naskah yang saya dapatkan adalah 10. Nah, gitu ya. Total naskah yang bisa saya dapatkan adalah 10. Selanjutnya, peneliti melakukan download naskah, seluruh naskah ya, dalam bentuk full text, begitu ya. Nah, jadi tahapan dari mapping, tahapan dari scanning di sini sudah selesai. Nah, kemudian kita selanjutnya akan melakukan tahapan skimming. Nah, tahapan skimming ini adalah tahapan membaca cepat. Jadi artikel yang sudah kita download tadi itu kita lakukan proses pembacaan dengan cepat. Nah, bagaimana cara mudahnya? Maka kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini bisa Anda dapatkan dengan cara ini ya, mendownload ininya ya, RAR-nya gitu ya. Jadi softwarenya ya, harus punya softwarenya dulu. Nah, cara skimming pertama-tama adalah membuka aplikasi Mendeley, kemudian kita tambahkan beberapa artikel yang sudah kita dapatkan tadi dari folder download ya. Nah, jadi beberapa jurnal ini tadi kan sudah dapat nih banyak, misalkan ya tadi kan kita menuliskan ada 10 ya. Nah, misalkan saja ini ada 10. Nah, maka tinggal kita masukkan satu-satu. Nah, kita tinggal masukkan satu-satu. Nah, jadi ya, dari jurnal berjudul Kitosan dari Limbah Udang sebagai bahan pengawet ayam goreng. Nah, di sini aplikasi Mendeley sangat membantu kita. Yang pertama adalah untuk mendefine judul ya. Ini judulnya, kemudian nama jurnalnya ya, kemudian volume, isu, page, dan tahun dari jurnalnya, kemudian abstraknya ya, kemudian keywordnya gitu ya, beberapa keywordnya. Nah, ini adalah data yang bisa kita akses. Nah, selanjutnya kita bisa mendownload jurnal yang lain ya. Nah, kita bisa download, kita bisa masukkan satu-satu dari seluruh jurnal yang kita dapatkan. Nah, setelah kita masukkan satu-satu, maka kita buka. Nah, kita buka. Kita sudah buka satu ya, kemudian kita coba masukkan lagi. Nah, di sini ini adalah jurnal selanjutnya kita masukkan ya. Nah, ini adalah jurnalnya, jurnal yang internasional. Kemudian kita bisa masukkan lagi jurnal yang lain. Nah,
kemudian kita buka. Nah, kemudian kita bisa masukkan lagi. Kita buka. Kemudian kita bisa masukkan lagi. Nah, jadi kita bisa lakukan ini ya. Jadi kita bisa membuka seluruh jurnal. Jadi misalkan tadi kita kan dapat 10 ya. Nah, maka 10-10-nya bisa dibuka. Gitu ya. Maka 10-10-nya bisa dibuka. Gitu. Nah, jadi 10-10-nya ini bisa dibuka. Nah, setelah 10-10-nya dibuka, kemudian bisa Anda lakukan proses pembacaan cepat. Nah, bisa Anda lakukan proses pembacaan cepat. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil artikel untuk digunakan literatur review. Nah, cara yang pertama adalah tentukan dulu inklusi. Inklusi yang ingin kalian dapatkan dari beberapa literatur tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentukan eksklusi. Begitu ya, tentukan eksklusinya. Nah, jadi dari judul yang akan saya buat, nah, judul saya tadi adalah potensi kitosan yang tanda kutip adalah dari kulit udang, gitu ya, sebagai edible coating pada makanan olahan dan daging segar. Nah, misalkan begitu ya. Nah, maka inklusi yang ingin saya dapatkan dari beberapa literatur adalah yang pertama itu adalah eh, evaluasi dari kitosan yang didapat. Nah, apakah karakteristik kitosannya itu dari masing-masing literatur itu memenuhi syarat untuk kitosan yang didapatkan dari kulit udang. Nah, itu yang pertama. Nah, maka inklusi saya adalah evaluasi karakteristik kitosan yang didapatkan dari kulit udang. Nah, itu adalah inklusi. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memasukkan eksklusi ya. Eksklusi itu adalah poin-poin yang bisa kita dapatkan dari beberapa jurnal yang berbeda. Nah, salah satunya adalah poin misalkan aktivitas dari uh, pengawet itu kan antibakteri itu ya. Nah, maka aktivitas dari antibakteri, kitosan dari kulit udang, aktivitasnya bagaimana. Kemudian dengan metode uji antibakterinya itu dia memberikan respon seperti apa. Nah, itu adalah eksklusinya. Begitu. Nah, maka ketika saya sudah mendapatkan mempunyai patokan inklusi dan eksklusi, nah maka bisa saya lakukan proses pembacaan cepat di sini. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan membaca cepat secara langsung dan juga kita bisa melakukan proses mapping. Nah, proses mapping itu begini. Jadi kita bisa mewarnai misalkan untuk judul ya. Nah, untuk judul bisa kita warnai kuning atau hijau ini ya. Nah, untuk judul kita warnai hijau. Untuk semua naskah. Nah, bisa kita warnai hijau. Nah, kemudian untuk abstrak. Nah, bisa kita warnai red misalkan. Nah, untuk abstrak bisa kita warnai red. Nah, ini bisa dilakukan untuk seluruh naskah yang dilakukan skimming atau mapping ya. Nah, kemudian untuk ini metode atau hasil ya atau kesimpulan. Nah, maka
kita bisa melakukan penandaan. Misalkan ini purple. Nah, kemudian kesimpulannya di sini. Misalkan ini purple. Kemudian kesimpulannya di sini. Misalkan ini purple. Nah, dengan kita sudah melakukan proses mapping seperti ini, maka kita bisa melakukan proses skimming itu secara cepat, begitu ya. Nah, langsung kita bisa baca satu-satu, gitu. Yang paling penting tadi adalah harus ada evaluasi karakteristik dari kitosan. Nah, maka kita baca satu-satu. Apakah dari jurnal saya ada evaluasi karakteristiknya dari kitosan kulit udang, gitu ya. Nah, kita bisa baca satu-satu semuanya, gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses pembacaan tadi dan kita sudah mendapatkan 5 jurnal, ya, maka kita bisa tuliskan di sini. Nah, di skimming. Nah, jadi proses skimming adalah membantu mengidentifikasi informasi atau ide-ide penting dalam sebuah teks. Caranya adalah peneliti membuka aplikasi Mendeley pada laptop, kemudian melakukan pembukaan seluruh memasukkan data jurnal ke dalam Mendeley, kemudian membuka satu-satu, kemudian dilakukan proses highlight dan dilakukan proses pembacaan dengan cepat, gitu ya. Dan kemudian memilih jurnal sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita inginkan atau yang sesuai dengan tema. Kemudian untuk proses mapping ya, nah di sini intinya adalah mapping merupakan teknik pengorganisasian informasi yang akan dimasukkan dalam literatur. Nah, pada intinya adalah mapping ini melakukan proses pewarnaan tadi ya, untuk judul dikasih warna hijau, untuk abstrak dikasih warna merah, untuk kesimpulan dikasih warna ungu. Nah, maka semuanya bisa dijelaskan di sini. Nah, diceritakan tahapan-tahapannya, begitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini nantinya bisa dibaca oleh pembimbing atau penguji bahwa Anda sebagai peneliti atau sebagai penulis literatur review itu paham mulai dari cara mendapatkan jurnal hingga cara melakukan telaah jurnal. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa jurnal tadi yang sudah kita dapatkan, bisa kita tuliskan alurnya. Jadi misalkan tadi naskah yang kita dapatkan adalah 10 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini. Naskah yang kita dapatkan adalah 10. Kemudian kita lakukan proses screening naskah. Nah, screening naskahnya seperti ini ya. Kita lakukan proses screening naskah. Nah, yang kita inginkan adalah naskah, misalkan saja untuk 5 tahun, ya berarti 2016 sampai 2015. Nah, maka artikel-artikel yang di bawah 2015 atau yang di bawah 2016, maka bisa kita eksklusi, gitu ya, bisa kita eksklusi. Nah, bisa kita eksklusi atau naskah yang misalkan saja tidak sesuai dengan kriteria yang ingin kita dapatkan, maka bisa dieksklusi. Dieksklusi itu istilahnya tidak digunakan, gitu ya. Nah, jadi dari 10 tadi yang kita tidak gunakan adalah misalkan 2. Nah, maka tinggal 8 naskah. Kemudian dari 8 naskah ini dilakukan proses screening lagi ya, dilakukan proses screening lagi. Ternyata dari 8 naskah yang kita lakukan screening, ternyata kita dapatkan 5 artikel yang sesuai dengan inklusi saya, yaitu adanya evaluasi karakteristik kitosan,
gitu ya. Kemudian juga eksklusi lainnya yang berkait dengan antibakteri atau preservatif alami pada makanan. Nah, maka saya ambil 5 jurnal, maka yang dieksklusi adalah 3 jurnal, atau yang tidak digunakan adalah 3 jurnal. Jadi 8 diambil 5, maka yang dibuang 3. Nah, kemudian naskah yang akan digunakan adalah 5, gitu ya. Nah, selanjutnya dari 5 naskah ini tadi, atau 5 artikel ini tadi, bisa kita tuliskan di sini. Bisa kita tuliskan di keyword. Ya, jadi kita dapat 5 judul dan 5 keyword, gitu ya. Misalkan saja di sini tadi ini sesuai dengan literatur review atau sesuai dengan tema literatur review saya, dan juga ada evaluasi karakteristiknya juga, dan juga ada aktivitas preservatifnya juga ya, ada potensi preservatifnya juga. Nah, maka jurnal ini saya masukkan di dalam jurnal yang akan saya literatur review. Nah, kemudian tinggal kita tulis saja keywordnya apa, judulnya apa, kemudian abstraknya bagaimana. Nah, kita cantumkan di dalam tulisan kita. Nah, ini tadi ya, the usage of chitosan from shrimp waste as natural preservative for fish GLOG. Keywordnya ini, kemudian nantinya kita tuliskan di sini, di bab 2. Kita tulis summary-nya atau abstraknya di sini. Gitu. Begitu pula untuk kelima jurnal lainnya ya. Kelima jurnal lainnya juga ditulis di keyword dan juga ditulis di bab 2 di sini. Nah, maka dari beberapa proses tadi yang sudah saya jelaskan, maka sudah sampai tahap sini ya. Nah, bahkan alirnya ini bisa Anda ubah sendiri sesuai dengan proses yang Anda lakukan, begitu. Bisa Anda modifikasi lagi, gitu ya. Nah, yang terakhir di sini, adalah melakukan definisi ya, melakukan penekanan pada faktor inklusi, eksklusi, dan data yang akan dibahas dari setiap artikel. Nah, jadi misalkan artikel pertama, judul yang saya gunakan adalah ini ya. Nah, harus Anda jelaskan inklusinya apa. Nah, pada judul ini inklusinya adalah tentang karakteristik chitosan dari udang. Nah, maka karakteristik chitosan ini merupakan faktor inklusi. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan total plate count atau uji antibakteri dari chitosan pada bakso ikan tuna. Nah, di sini merupakan faktor eksklusi. Nah, maka yang akan saya bahas adalah inklusinya adalah evaluasi karakteristik chitosan, dan eksklusinya adalah uji TPC dari ikan tuna. Nah, begitu. Kemudian untuk artikel kedua, nah, dengan judul ini yang sudah saya dapatkan, nah, ternyata di dalam judul ini saya bisa mendapatkan evaluasi karakteristik chitosan, nah, untuk faktor inklusi, dan kemudian di dalam judul ini juga ternyata dijelaskan tentang uji organoleptis pengawet chitosan pada udang segar. Nah, di sini digunakan sebagai faktor eksklusi. Nah, maka data yang akan dibahas adalah tadi hasil evaluasi karakteristik chitosan dan uji organoleptis dari chitosan. Begitu pula untuk yang artikel 3, 4, 5, sama. Faktor inklusi yang didapatkan adalah hasil evaluasi karakteristik chitosan dari udang, dan untuk eksklusinya adalah data-data yang bisa kita ambil dari beberapa jurnal yang berbeda. Di sini kita bisa mendapatkan data
uji organoleptis dari cilok yang sudah diberikan kitosan. Kemudian di dalam sini juga kita bisa tahu nilai pH dan nilai aktivitas antibakteri dari kitosan yang sudah kita berikan. Di sini juga sama untuk faktor eksklusinya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tinggal ditulis rancangan analisis data. Nah, kemudian daftar pustakanya ditulis secara Vancouver ya. Vancouver itu langsung menggunakan angka ya, langsung menggunakan poin-poin angka dalam setiap citasinya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini digunakan untuk lampiran penunjang ya, lampiran penunjang untuk keperluan artikel ini atau literatur review ini gitu ya. Nah, maka demikianlah beberapa proses dari proposal KTI literatur review begitu. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang KTI literatur review. Nah, maka nantinya akan dijelaskan pada bahasan bab 4, bab 5, dan bab 6, yakni tentang rancangan analisis data dari identitas artikel, kemudian analisis data literatur review ya, analisis data literatur review dari kriteria inklusi dan eksklusi gitu. Jadi pada intinya adalah dari beberapa data yang kita dapatkan, kemudian dari tema besar yang kita tentukan, maka kita harus bisa mencari rumusan masalahnya. Nah, dari beberapa artikel yang saya jelaskan ini tadi ya, maka rumusan masalah yang bisa kita cantumkan adalah yang pertama, bagaimana evaluasi karakteristik kitosan dari kelima artikel ini. Dan kita bisa bandingkan dengan literatur atau buku kompendial gitu ya. Apakah memenuhi syarat apa tidak? Gitu, untuk evaluasi karakteristiknya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana aktivitas dari preservatif kitosan kulit udang pada makanan. Misalkan tadi kita bisa dapatkan dari bakso tuna, dari cilok, kemudian dari daging. Nah, bagaimana aktivitasnya? Nah, itu kita bisa bahas nanti di KTI gitu ya. Nah, jadi seperti itu dari tujuan literatur review. Dari beberapa artikel yang bisa kita dapatkan, maka kita bisa mengambil suatu pokok permasalahan di sana yang kemudian kita akan bahas yang ditambahkan dengan beberapa literatur lain atau untuk menguatkan ini ya, apa istilahnya, menguatkan hasil kita gitu ya. Baik, demikian penjelasan proposal KTI metode literatur review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.